אנחנו רואים כאן גבורה, אנחנו רואים כאן נכונות, ואנחנו רואים כאן הישגים. Langit Israel kini bergemuruh dalam amarah alam, menuntut balas tiap deru bom yang menelan nyawa tak berdosa di Gaza. Kali ini bukan tangan manusia yang menghantam, melainkan badai pasir dan kobaran api yang merobek rumah-rumah, memaksa mereka merasakan kehancuran yang dulu mereka torehkan pada tetangga. Seperti bayang-bayang rudal yang dulu melayang di atas kota Gaza, gelombang bencana ini menyerbu serentak. Hanya berselang singkat setelah api hutan melahap lereng Yerusalem, Gurun Selatan membuncah dengan pusaran debu, seakan alam sendiri memberikan hukuman bagi mereka yang terus merusak kedamaian kawasan. Ketika badai dahsyat menyapu negeri ini, perayaan kemerdekaan ke-77 Israel pun mendadak sirna. Ironisnya, tanggal itu sejatinya bertepatan dengan peringatan Nakba, momen sakral bagi warga Palestina sebagai bukti historis pengusiran mereka dari tanah kelahiran. Namun kuasa alam kali ini meredam sorak-sorai kebanggaan nasional yang sama ini seolah tak tergoyahkan, seakan menegaskan bahwa tiada kekuatan yang kebal dari balas dendam semesta. Lalu mungkinkah bencana ini merupakan pantulan karma bagi kebijakan keras Israel yang menolak kedaulatan Palestina? Badai pasir yang melanda Israel baru-baru ini dengan kekuatan luar biasa menyerang Gurun Negev dan Beersheba di bagian selatan negara itu. Dalam waktu singkat, wilayah tersebut seolah tenggelam dalam gumpalan debu yang menyelimuti langit, membuat visibilitas hampir hilang sama sekali. Pasir yang terbawa angin bukan hanya mengganggu penglihatan, tetapi juga menambah beban pada transportasi dan kesehatan warga. Jika badai ini berlarut-larut, dampaknya bisa semakin parah, dengan potensi gangguan pernafasan dan penutupan akses utama. Momen-momen menegangkan terekam ketika angin dan kekuatan dahsyat membawa pasir mengalir seperti gelombang, menutupi jalan-jalan dan mempersulit setiap orang untuk melaju dengan aman. Seperti halnya badai yang terus bergerak ke segala arah, semakin banyak kendaraan yang berhenti di tengah jalan, berjuang melawan gelombang debu yang menghalangi pandangan. Jika badai terus bergerak ke pusat kota, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, mengingat pengendara kesulitan melihat jalanan. Keadaan ini semakin jelas terlihat dalam rekaman yang dibagikan oleh pasukan Israel Defense Force di pangkalan militer Steve Agar yang berjuang keras menutup pintu pangkalan. Angin yang begitu kencang memaksa mereka kesulitan menutup pintu besar. Bahkan ada prajurit yang terseret oleh tiupan angin tersebut. Kekuatan angin itu mengingatkan kita akan betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam yang begitu mematikan. Meskipun badai pasir sedang menggulung wilayah selatan Israel, kebakaran yang melanda negara itu tak kunjung padam, bahkan kian melebar. Angin yang kian kencang justru semakin memperburuk situasi, memperlebar area kebakaran. Hampir seluruh armada pemadam yang tersedia telah dikerahkan, namun upaya mereka terus gagal menghadang api yang merambah lebih luas. Para petugas pemadam kebakaran pun semakin frustasi karena api terus melahap wilayah-wilayah di bagian tengah Israel. Tahun ini benar-benar menjadi ujian terberat bagi Israel. Negara ini dihantam dua bencana besar secara bersamaan, masing-masing menyasar wilayah yang berbeda. Di selatan, masyarakat Israel harus menghadapi badai pasir yang menerjang, sementara di bagian tengah negara, mereka berjuang melawan kobaran api yang mengancam nyawa dan harta benda. Ironisnya, perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 yang mestinya menjadi momen kebanggaan nasional justru terpaksa dibatalkan karena dua bencana alam yang saling melengkapi. Komandan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Distrik Yerusalem, Shmulik Friedman, menggambarkan bencana kebakaran ini sebagai yang terburuk dalam sejarah Israel. Menurutnya, intensitas kebakaran tahun ini sangat luar biasa, bahkan lebih parah daripada kebakaran-kebakaran sebelumnya. Peringatan ini memperjelas betapa krisis yang dihadapi Israel benar-benar memprihatinkan. Keadaan darurat yang terus memburuk ini membuat pemerintah Israel merespon dengan cepat. Menteri Pertahanan Israel Katz, mengumumkan keadaan darurat nasional beberapa waktu lalu. Bahkan ia memerintahkan pasukan militer untuk menghentikan operasi mereka mengepung Hamas di Gaza demi membantu pemadam kebakaran di perbukitan Yerusalem. Bencana ganda ini, baik kebakaran maupun badai pasir, secara tidak langsung memaksa Israel untuk menerima gencatan senjata. Tentara yang sebelumnya fokus pada konflik dengan Hamas, kini terpaksa memprioritaskan keselamatan warganya yang terperangkap dalam bencana alam ini. Laporan sementara dari pihak kepolisian Israel menyebutkan sedikitnya 13 orang terluka akibat kebakaran. Sementara dampak badai pasir masih terus dalam pantauan. Meskipun begitu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sepertinya masih belum bisa merasa tenang.
Kebakaran yang semula hanya mengancam wilayah Yerusalem kini semakin mendekati ibu kota Tel Aviv. Penyebaran api yang semakin mendekat ke pusat pemerintahan Israel sebagian besar disebabkan oleh hembusan angin. Jika kebakaran ini benar-benar mencapai Tel Aviv, Israel akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada yang sudah mereka alami. Bayangkan jika ibu kota negara disapu oleh kobaran api yang tak terkendali. Bukan hanya kerugian material yang luar biasa, tetapi dampaknya akan lebih jauh lagi. Meskipun Israel mungkin dapat mengurangi jumlah korban jiwa, namun kebakaran ini bisa merontokkan separuh kekuatan negara. Musuh-musuh Israel seperti Hamas, Houthi, Hizbullah hingga Iran bisa memanfaatkan krisis ini untuk menyerang dan memperburuk situasi. Tidak heran jika Israel sekarang mengerahkan seluruh sumber daya yang mereka miliki untuk menghentikan api sebelum benar-benar mencapai wilayah Tel Aviv. Di tengah kekacauan yang mengancam eksistensinya, Israel terpaksa merendahkan diri dengan memohon bantuan internasional. Kebakaran yang melahap Yerusalem dan mendekati Tel Aviv telah mengungkapkan kelemahan yang tak pernah mereka bayangkan. Gideon Sa'ar, Menteri Luar Negeri Israel, menyuarakan kegelisahannya dengan suara penuh frustasi. Tidak ada yang bisa menghentikan api yang terus membesar. Israel mendapati dirinya terpojok, terpaksa meminta bantuan dari dunia luar untuk mengatasi bencana yang semakin tidak terkendali. Apakah dunia akan merespon seruan ini dengan tindakan nyata? Namun harapan Israel untuk mendapatkan bantuan tak sejalan dengan kenyataan. Negara-negara yang dimintanya seperti Yunani dan Siprus malah menolak untuk memberikan bantuan berupa pesawat pemadam kebakaran yang sangat dibutuhkan. Kedua negara tersebut berdalih bahwa mereka juga tengah menghadapi bencana kebakaran hebat di wilayah masing-masing, yang membuat mereka tidak dapat mengirimkan bantuan untuk Israel. Penolakan ini tentu semakin memperburuk keadaan, seolah menambah derita Israel yang tengah terhimpit bencana. Dengan penolakan tersebut, ancaman kebakaran yang mendekat ke Tel Aviv kini menjadi kenyataan yang semakin menakutkan. Jika api benar-benar menyentuh ibu kota Israel, ini akan menjadi bencana besar yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka alami. Sirine terus meraung di seluruh kota, sementara warga harus berlarian meninggalkan rumah dan harta mereka untuk menyelamatkan nyawa. Begitu besar dampaknya, sampai-sampai Israel tak mampu merayakan hari kemerdekaannya di tengah kehancuran yang menimpa. Mirip dengan penderitaan warga Gaza yang setiap hari harus berhadapan dengan serangan bom dan rudal oleh militer Israel. Namun keberuntungan masih berpihak pada Israel. Sa'ar tidak menyerah, ia terus menghubungi negara-negara lain seperti Argentina, Prancis, Italia, Inggris, Spanyol, Portugal, Republik Ceko, Swedia, dan Kroasia. Bahkan Azerbaijan dan Makedonia Utara terus dihubungi untuk memberikan bantuan demi mencegah api semakin meluas ke wilayah Tel Aviv yang semakin rentan. Meski begitu, pihak pemadam kebakaran Israel mengakui bahwa kebakaran yang mereka hadapi saat ini adalah yang paling mematikan dalam sejarah negara tersebut. Bahkan mereka mengakui dengan suara pelan bahwa api kini benar-benar jauh di luar kendali. Tanpa waktu untuk menyelidiki penyebabnya, pemerintah Israel akhirnya mengerahkan Badan Intelijen Shin Bet untuk melakukan penyelidikan mendalam. Laporan awal mengungkapkan bahwa Shin Bet telah menangkap seorang pria berusia 50 tahun dari Tuba, sebuah kawasan Palestina yang terletak di Yerusalem Timur yang diduduki, atas dugaan keterlibatannya dalam sengaja menyalakan api yang mengancam negara tersebut.